warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pada kita berdoa ya. Silakan kepada pembahasan. Guru pelajar boleh diamati mulai. Sudah selesai. Hari ini ada yang tidak hadir. Rekan sama jadi hari ini yang tidak masuk kelas sebelum kita memasuki materi atau pembelajaran, sebelumnya kembali atau materi sebelumnya kita menerangkan membahas tentang apa sih? Sekarang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hormat kepada kedua orang tua dan gurunya. Sebelum memasuki pembelajaran atau materi pembelajaran, sebelumnya akan sampaikan tujuan pembelajaran. Jadi apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita raih? Yang pertama, siswa dapat menerapkan adab kepada orang tua dan guru sesuai dengan yang telah. Jadi teman-teman semua harus bisa menerapkan adab kepada orang tua dan guru sesuai dengan yang telah nanti kita pelajari ya. Yang kedua, tujuannya siswa dapat mempraktikkan adab kepada orang tua dan guru sesuai dengan hasil diskusi kelompok. Jadi nanti dalam pembelajaran materi tentang hormat kepada orang tua dan guru ini, kita akan membagi atau membuat kelompok, dua kelompok. Nah,
tentang adab kepada orang tua. Di sini ada pengertian adab kepada orang tua, ada perintah beradab kepada orang tua, yang ketiga ada bentuk-bentuk adab kepada orang tua, dan yang keempat ada menerapkan adab kepada orang tua. Langsung saja kita masuk ke pengertian adab kepada orang tua. Nah, di sini ada pengertian adab. Kata adab berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Beradab juga berarti sopan dan baik budi bahasanya. Ya. Adab juga sering diartikan tata krama atau sopan santun. Nah, jadi bisa kita simpulkan dengan demikian, adab kepada orang tua berarti berperilaku kesopanan atau berperilaku sopan santun dan baik budi bahasanya kepada orang tua ya. Jadi jika kita tata cara atau adab kepada orang tua itu kita harus berperilaku sopan santun, terus kita harus baik budi bahasanya dalam kepada orang tua dalam berbicara gitu ya. Kemudian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita ya, terutama ibu yang telah mengandung selama 9 bulan, kemudian melahirkan dengan menaruhkan nyawanya ya untuk melahirkan kita semua gitu. Terutama kita itu sebagai seorang anak tentunya tidak bisa membalas jasa gitu ya, jasa besar orang tua kita. Terutama tadi ya ibu ya yang telah mengandung, melahirkan, terus tentunya menyusui ya. Kemudian jadi dengan kata lain kita harus memberikan penghargaan yang istimewa kepada mereka. Salah satunya itu tadi kita harus berperilaku sopan dan budi bahasanya harus baik juga ya kepada orang tua. Kita berbicara kepada orang tua. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang perintah beradab kepada orang tua ya. Jadi ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna karena meliputi seluruh aktivitas dalam kehidupan ya. Jadi berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang harus kita penuhi sebagai seorang muslim. Jadi sebagai seorang muslim kita harus berkewajiban, harus memenuhi kewajiban kita untuk berbakti atau berperilaku sopan kepada kedua orang tua ya. Di sini Islam menetapkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib dan merupakan amalan utama. Jadi beradab kepada orang tua itu merupakan suatu kewajiban ya untuk kita sebagai seorang anak. Di sini dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 23 sampai 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfid lahumā janaha hadzuli minal rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Yang artinya itu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai ke usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, saya
ayat ini kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu terutama setelah keduanya lanjut usia ya. Jadi apabila kedua orang tua kita telah lanjut usia, kita juga harus berbuat baik kepada orang tua. Dari mulai orang tua kita masih ada atau sudah tidak ada orang tuanya, tetap kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mendoakan ya. Maksudnya kalau orang tuanya sudah meninggal dunia ya. Kemudian jangan sekali-kali kita mengatakan kepada keduanya perkataan ya. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Jangan membentak kedua orang tua kita. Jangankan membentak, kita mengatakan kata juga kita tidak boleh ya. Disebutkan dalam surat ini kita tidak boleh mengatakan perkataan atau perkataan lain yang bisa menyinggung hati mereka. Jadi kita sebagai seorang anak tidak boleh mengatakan misalnya contohnya kalau ada ibu kita menyuruh kita untuk membeli sesuatu ke warung. Ini kalau mama misalkan tolong beli ini ke warung. Mama abi beli minyak luaran teh misalkan gitu. Nah itu dengan kata itu juga tidak boleh ya. Kita sebagai seorang anak tidak boleh mengatakan kepada kedua orang tua ya. Kemudian dalam ayat ini kita harus mengucapkan perkataan yang baik dan sopan kepada keduanya ya. Tadi kan sampaikan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita, baik ketika keduanya masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Jadi kita harus selalu mendoakan ya kepada kedua orang tua kita. Apakah di sini kalian suka atau selalu mendoakan kedua orang tuanya? Kedua orang tuanya? Suka mendoakan tidak? Suka. Coba apa doa kepada kedua orang tua? Al-Fatihah wali-walidaya warahmatullah kama rabbayani shaghira. Jadi setelah kalian selesai sholat, jangan lupa selalu mendoakan kedua orang tua kalian ya. Di sini itu wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku sudah sama ya, sama kayak hadis yang tadi kita baca. Kemudian di sini yang ketiga ada bentuk-bentuk adab kepada orang tua. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah tadi kita bahas dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 bisa diambil bentuk-bentuk adab kepada kedua orang tua. Yang pertama, tidak mengatakan jis atau kepada keduanya jika salah satu atau kedua-duanya telah lanjut usia. Jelas ya tadi sudah dijelaskan. Kita tidak boleh mengatakan kata ya. Yang kedua, tidak boleh membentak keduanya. Tadi juga jangankan membentak, mengatakan perkataan satu kata aja juga tidak diperbolehkan ya. Yang ketiga, mengatakan sesuatu kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, yaitu dengan lemah lembut dan enak didengar. Jadi apabila kita berbicara kepada kedua orang tua atau kepada orang yang lebih dewasa dari kita harus lemah lembut gitu. Jadi harus mengeluarkan kata-kata yang memang enak didengar gitu ya, sopan santun. Kemudian yang keempat, merendahkan diri ketika berhadapan dengan kedua ibu bapak dengan dasar kasih sayang. Jadi kita itu harus rendah diri kita kepada kedua orang tua ketika kita sedang mengobrol atau berdiskusi dengan orang tua ya. Tidak boleh sombong atau tidak boleh mengeluarkan nada bicara yang tinggi gitu ya. Yang kelima, yang terakhir, mendoakan keduanya dengan doa wahai Tuhanku yang tadi ya, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu lalu mendoakan ya. Dari sini yang terakhir ada tentang menerapkan adab kepada orang tua. Nah, menerapkan adab kepada orang tua dapat dilakukan di sekolah dan dapat juga dilakukan di rumah. Ini adalah contoh atau cara menerapkan adab kepada orang tua selaku kita sebagai seorang anak dan
hal-hal yang dapat merusak nama baik kalian di sekolah. Yang ketiga, menaati dan disiplin dalam berbagai hal sehingga akan tercipta penilaian yang positif dari sekolah. Jadi harus menaati peraturan sekolah, harus disiplin dalam sekolah, terutama dalam pembelajaran ya. Yang keempat, melaksanakan tugas sekolah dengan tepat dan baik sesuai dengan kemampuan yang maksimal. Jadi melaksanakan atau mengerjakan tugas juga merupakan salah satu penerapan adab kepada orang tua dengan cara kita sebagai seorang anak dan sebagai seorang siswa ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang adab kepada kedua orang tua. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Insya Allah ya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya tentang adab kepada kedua orang tua, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang adab kepada guru. Yang pertama ada pengertian guru, yang kedua adab kepada guru, yang ketiga menyimulasikan adab kepada guru, dan yang keempat menghayati adab kepada guru. Sebelum kita masuk ke pengertian guru, ada yang tahu apa itu guru? Apa itu guru menurut kalian? Taris, coba. Guru itu apa? Mengajar murid. Terus apa lagi? Ada hal lain? Guru itu apa sih menurut kalian? Orang tua kedua setelah ibu bapak kita. Bagus. Terus kemudian guru ada lagi? Ada jawaban yang lain? Apa itu guru? Mawar apa itu guru? Menurut Mawar apa itu guru? Orang tua di sekolah. Ya. Terus apa San? Guru San? Lukisan guru adalah apa? Yang dilihat oleh insan guru itu apa sih? Yang mengajarkan materi kepada siswanya. Ya, baik bisa. Kita langsung bahas saja pengertian guru ya. Guru. Nah, di sini guru adalah orang yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa baik secara formal maupun informal ya. Guru adalah orang yang mengajar. Gitu. Mengajar itu apa? Mengajar adalah melatih dan memberikan pelajaran formal atau resmi di sekolah atau madrasah. Nah, jadi guru ini ada dua ya, ada guru formal sama guru informal. Kalau guru formal itu adalah guru yang memberikan pendidikan dan pengajaran di kelas dan menyangkut kepada suatu lembaga pendidikan seperti ini. Madrasah Tsanawiyah Al-Islam ini mempunyai beberapa guru kan ya, beberapa guru. Guru-guru tersebut termasuk guru formal atau informal. Formal ya. Jadi guru-guru yang ada di madrasah ini adalah guru yang formal. Jadi apa itu guru yang informal? Jadi guru yang informal itu adalah guru yang memberikan pendidikan dan pengajaran di luar kelas atau di luar sekolah seperti guru ngaji. Ada yang misalkan guru yang mengadakan membuka pengajian ya untuk siswa-siswinya misalkan, tapi di rumah. Nah, itu juga termasuk guru informal ya. Jadi dengan memahami arti guru, sebetulnya sesama teman juga bisa dikatakan sebagai guru ya. Jadi apabila ada teman yang tidak bisa atau kurang paham dengan materinya, kemudian temannya membantu atau mencoba menerangkan atau menjelaskan kepada teman tersebut bahwa materi ini gini, jadi menerangkan ya si temannya. Berarti itu juga termasuk teman terhadap teman. Jadi apa sih, bisa menjadi guru untuk teman kita ya. Kemudian bahkan sebagai remaja juga kita bisa menjadi guru untuk orang tua ya. Contohnya seperti apa? Karena kan dunia ini sudah canggih ya. Ada HP, handphone, ada laptop. Kemudian ada biasanya orang tua kalian bisa menggunakan HP tidak? Tidak ya. Biasanya kurang mengerti bagaimana cara menggunakan handphone ya. Kemudian kalian
bersopan santun ya kepada guru-gurunya. Kemudian yang kedua, memperhatikan pelajaran dan pendidikan yang diberikan guru, baik di kelas maupun setelah di luar kelas, serta berusaha untuk menguasainya. Jadi kalian sekarang sedang memperhatikan atau sedang menyimak pembelajaran hari ini sudah termasuk adab kepada guru? Termasuk tidak? Termasuk ya. Jadi sekarang kalian memperhatikan atau menyimak pembelajaran juga sudah merupakan adab terhadap guru ya. Yang ketiga, menaati dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh guru ya. Jadi maksudnya apabila disuruh mengerjakan tugas, kalian harus mengerjakan tugasnya. Terus apabila guru tersebut membutuhkan pertolongan, kalian harus membantunya ya. Kemudian yang keempat, mengamalkan ilmu yang diajarkan guru, seperti halnya tadi yang kalian contohkan. Kalian sudah memiliki ilmu, kemudian teman-teman kalian tidak sekolah, ya, tidak sekolah. Kalian harus terus teman kalian menanyakan kepada kalian materi hari ini, atau teman kalian tersebut tidak kurang paham, kurang mengerti dengan apa yang telah disampaikan atau materi pembahasan hari ini. Nah, kalian juga sebagai seorang murid karena sudah memiliki ilmu, kalian harus mengamalkan ilmu tersebut ya kepada teman atau kepada orang-orang di luar sana yang memang menanyakan atau membahas tentang ilmunya apa saja ya, bukan hanya materi pelajaran saja. Kemudian yang kelima, jangan berperilaku tidak sopan kepada guru, apalagi berbuat kasar kepadanya ya, tidak boleh. Kemudian jangan meremehkan dan merendahkan guru di hadapan orang lain, dan jangan membicarakan kekurangan guru di hadapan orang lain. Itu merupakan adab kepada guru yang harus kalian terapkan. Yang ketiga ini ada menyimulasikan adab kepada guru. Menyimulasikan itu mencontohkan adab-adab kepada guru. Tadi seperti misalkan gurunya mau mengabsen, lupa tidak membawa tempat pensilnya, dia kan berarti tidak kemudian guru tersebut meminta bantuan untuk membawa tempat pensil ini di ruang guru misalkan. Tolong bawain tempat pensil ibu di ruang guru. Jadi kalian itu harus baik bu, saya akan mengambilkan izin untuk mengambilkan tempat pensilnya tersebut. Ini juga merupakan contoh adab kepada guru. Di sini juga misalkan kalian sudah lulus di Madrasah Sanawiyah ini, sudah lulus, kemudian kalian sudah masuk SMA atau sudah bekerja nanti suatu saat, kemudian kalian bertemu dengan guru kalian waktu MTS ini, kalian harus menyapa, harus menanya, harus intinya harus bertanya lah, harus menyapa guru tersebut. Nah itu juga termasuk adab kepada guru. Jadi jangan sampai melupakan guru yang kalian kemudian yang keempat, yang terakhir, ada pembahasan yaitu tentang menghayati adab kepada guru ya. Jadi menghayati berarti mengalami dan merasai secara batin tentang suatu hal. Yang itu kalian tuh harus merasakan sesuatu. Nah, siswa yang memiliki adab kepada guru setidaknya akan merasakan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, pasti merasa dekat hubungan batinnya dengan guru ya. Apabila siswa tersebut beradab kepada gurunya, pasti merasakan dekat hubungannya ya dengan guru. Yang kedua, dekatnya hubungan batin dengan guru akan memudahkan menerima materi pelajaran yang disampaikan guru. Apabila kalian menyukai atau dekat kepada guru tersebut, kalian juga akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran yang disampaikan guru tersebut. Jadi kita harus dekat hubungannya, harus menyayangi guru kita lebih dahulu ya. Yang ketiga, dapat menikmati hubungan persaudaraan dengan guru sehingga membahagiakan hati, jadi merasa bahagia karena bisa dekat dengan guru ya. Kemudian dapat menerima dengan senang hati segala arahan yang disampaikan guru. Dan yang terakhir, pembelajaran yang disampaikan guru dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Karena di sini di luar sana banyak siswa atau murid yang tidak beradab kepada guru, tidak beradab ya. Ada yang berbagai macam contoh ya, ada yang melawan guru atau membentak guru.
Nah, itu berarti siswa tersebut tidak beradab kepada guru. Jadi siswa yang demikian itu tentu saja tidak bisa menghayati adab kepada guru, karena yang bisa menghayati adab kepada guru yaitu orang-orang atau siswa-siswa yang beradab kepada guru. Jadi yang bisa merasakan atau menghayati adab kepada guru itu hanya orang-orang yang sopan santun kepada gurunya. Kalau yang tidak sopan santun tadi itu tidak bisa merasakan adab kepada seorang guru. Nanti itulah materi yang disampaikan yang saya sampaikan untuk pertemuan hari ini tentang adab kepada orang tua dan guru. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang adab kepada orang tua dan guru? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Silakan kalian membagi 2 kelompok saja ya. Kita bagi-bagi putra sama putri ya, laki sama perempuan bagi 2. Jadi kelompok 1 sama kelompok 2. Silakan kalian berkumpul atau gimana caranya untuk bisa membahas atau berdiskusi tentang 2 pertanyaan ini. Jadi tugasnya kalian menjawab 2 pertanyaan ini dengan cara berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi semuanya 1 orang sebagai untuk perwakilan menulis di kertas 1 lembar ya, 1 lembar. Yang lainnya menulis di bukunya masing-masing. Kemudian setelah kalian selesai menjawab 2 pertanyaan ini, nanti ada 2 orang perwakilan, dari 1 orang dari laki-laki dan 1 orang dari perempuan untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas nanti. Paham dengan tugasnya? Jadi silakan kalian membagikan kelompoknya terlebih dahulu. Berkelompok ya. Silakan kalian mencari materinya atau bahan tadi kan telah disampaikan, bisa dilihat di belakang. Jadi di kertas 1 lembar ya. Pertanyaan yang pertama dan yang kedua, langsung saja jawaban. Terus kalian 1 orang perwakilan untuk menulis jawabannya di kertas 1 lembar dan nanti menyampaikan di depannya. Bagaimana cara menghormati orang tua dalam kehidupan? Jadi kalian nanti jawabnya di kehidupan sehari-hari kalian ya. Bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Nanti ya. Boleh sebanyak-banyaknya atau berapa? 10 atau 5 boleh. Cara menghormati. Jadi cara menghormatinya. Ya, sebagian ibu. Jadi nanti yang 1 orang nanti dan perwakilan kalau sudah selesai. Cara menghormati orang tua dan kehidupan sehari-hari kalian apa saja? Kalian cari sebanyak-banyaknya atau minimal 5 ya. Minimal 5 cara menghormati orang tua. Sudah mengerti? Kita beri waktu 5 menit, cukup tidak? Cukup ya? 5 menit saja. Silakan kalian kerjakan cara jawabannya selama 5 menit. Tulis nama anggota kelompoknya. Ya, per orang nama-nama. Ya, boleh kan? Belajar dulu.
Bisa apa ini mana ya? Mengapa guru harus kalian hormati? Masuk tulis. Jadi sebagian orang mengeluarkan pendapat, sebagian menulisnya. Laki-laki sudah selesai? Ya. Yuk. Waktunya sudah habis, kita mulai perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok perempuan terlebih dahulu. Untuk perwakilannya silakan depan. Yang lainnya menyimak ya. Apabila ada yang ingin menambahkan atau apabila ada yang ingin menyanggahnya, boleh. Ada yang ingin ditambahkan dari jawaban atau hasil diskusi dari kelompok perempuan? Ada yang ingin menambahkan? Silakan yang kedua. Karena guru adalah orang tua kedua kita di sekolah dan yang mengajarkan pendidikan kepada siswa semuanya. Yang mendengarkan dan memperhatikan saat guru menerangkan. Tidak ulangi perilaku sopan santun dalam perkataan dan memberikan waktu. Ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih kepada kelompok perempuan yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya yang lain kita masuk ke kelompok laki-laki. Silakan perwakilan dari kelompok laki-laki. Silakan Kak.
membantah perintah orang tua, tidak merawat kepada orang tua, doakan kepada kedua orang tua, merendahkan diri ketika berhadapan dengan orang tua dengan dasar sayang. Ada yang ingin menambahkan kelompok kedua? Ya. Silakan yang kedua. Kedua, mengapa guru harus kita hormati? Karena guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah, dan guru adalah orang yang sudah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kita. Dan contoh menghormati guru dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Menyimak guru yang sedang menerangkan, tidak meremehkan dan merendahkan guru di guru di depan orang di hadapan orang lain, berperilaku sopan terhadap Tambahkan ada yang menambahkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok. Jadi tadi banyak ya cara kita sebagai seorang anak untuk cara menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Biasanya banyak cara menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari jika kalian berada di rumah. Salah satunya kalian membersihkan atau membereskan rumah seperti menyapu, mengepel, itu juga termasuk menghormat atau adab kepada orang tua ya. Jika menghormati tadi salah satunya adalah berbicara sopan santun ya dan berbudi bahasa yang baik kepada orang tua ya. Yang kedua itu mengapa kita harus menghormati guru? Karena apa tadi? Guru itu adalah orang tua kedua di sekolah ya bagi kita. Jadi kita harus menghormati guru seperti kita menghormati kedua orang tua kita ya. Kemudian dari contohnya, apabila guru sedang berbicara di depan, kalian menyimaknya, tidak mengobrol, ya, memperhatikannya. Apabila guru sedang menjelaskan atau berbicara di depan, itu salah satu contoh menghormati guru dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan kita hari ini tentang adab kepada orang tua dan adab kepada guru. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak? Cukup. Oke, mungkin apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bisa membuat kalian lebih berperilaku lebih baik tentunya kepada orang tua dan guru kalian ya. Semoga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan selalu, bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.